Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini ada sebuah kisah nyata misteri tentang pesugihan yang menumbalkan bayi, dan kisah nyata ini terjadi di Karawang. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pesugihan yang menumbalkan bayi. Pesugihan adalah sebuah ritual di mana seseorang bersekutu dengan jin untuk mendapatkan kekayaan. Ada begitu banyak macam pesugihan di tanah air, apalagi di Pulau Jawa yang notabene lebih kental kepercayaan mistisnya. Dari sekian banyak pesugihan itu, kami akan menampilkan kisah nyata pelaku pesugihan, di mana dia pernah ikut serta dalam ritual pesugihan tumbal bayi. Dalam pesugihan tersebut, seorang anak jadi tumbal pesugihan. Anak yang dimaksud adalah anak yang masih dalam kandungan atau bayi belum lahir. Oleh karena itu, beberapa orang menyebutnya sebagai pesugihan janin bayi. Konon, janin bayi tersebut akan menjadi tumbal dari perjanjian untuk menarik harta secara gaib. Benar yang dikatakan orang bahwa dengan alasan apapun, bersekutu dengan makhluk halus akan banyak rugi daripada untungnya. Meski rata-rata sudah paham akan resikonya, faktanya, banyak yang tetap nekat untuk ikut menjalankan pesugihan. Kebanyakan alasan yang dikemukakan terdengar klise, soal apalagi kalau bukan karena terhimpit faktor ekonomi, meski ada juga yang karena merasa iri dengan orang di sekitarnya yang hidup bergelimang harta. Tragisnya, demi mendapatkan kekayaan, maka mempersembahkan tumbal berupa nyawa manusia itu, anehnya bisa dipenuhi, seolah tidak peduli diri sendiri, istri, anak, atau orang lain yang akan menjadi tumbalnya. Akhirnya, kita pun kerap mendengar kisah-kisah tumbal pesugihan. Sungguh tidak manusiawi, karena hal ini hampir tidak ada bedanya dengan pembunuhan terselubung. Sayangnya, untuk membuktikan hal tersebut sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil. Pasalnya, modus kejahatan yang terjadi dengan perantara dunia gaib tidak bisa dibuktikan baik secara hukum, medis, maupun klinis. Berikut ini adalah sebuah cerita pesugihan yang dituturkan oleh Bapak Kusmayadi mengenai pengalaman dia dan istrinya saat ikut dalam pesugihan tumbal bayi yang belum lahir alias pesugihan janin. Selamat mendengarkan. Keras dan penuh persaingan ketat, itulah yang dialami Kusmayadi, warga Karawang, Jawa Barat, tentang kondisi kehidupannya akhir-akhir ini. Pria paruh baya itu kini hanya bisa menyesali hasil perbuatannya setelah harta yang paling berharga baginya melayang sia-sia. Kerasnya kehidupan nyaris membuat pria itu frustasi. Kusmayadi baru benar-benar menyadari setelah lebih dari 2 tahun kesulitan memperoleh pekerjaan. Sebenarnya dia sudah berusaha mencari, tetapi keberuntungan seolah belum mau menyapa dirinya yang sudah putus asa. Dia bahkan telah mencoba meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke kota besar. Segala perusahaan, baik yang berskala besar atau kecil, sudah didatangi, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Padahal kala itu, perusahaan yang didatanginya banyak yang sedang membutuhkan karyawan. Tetapi anehnya, dengan berbagai alasan, lamarannya selalu ditolak. Menghadapi kenyataan itu, akhirnya Kusmayadi memutuskan kembali ke kampung halaman. Di sana dia bekerja membanting tulang dengan menggarap sawah orang lain atau menjadi kuli bangunan. Baginya yang penting adalah bisa pulang dengan membawa uang, meskipun tidak seperti yang diharapkan istrinya yang menunggu di rumah. Selama setengah tahun tinggal di desa, Kusmayadi merasakan miris dengan keadaan ekonomi keluarganya. Karena itu, dia mencoba untuk bekerja pada salah satu tetangganya yang memiliki usaha home industry atau bisnis rumahan berupa percetakan dan sablon kaos. Selama bekerja di sana, etos dan giatnya dia bekerja membuat kagum pemiliknya, hingga akhirnya Kusmayadi dipercaya untuk diangkat menjadi kepala bagian. Namun, kenaikan jabatan itu tak secara otomatis membuatnya merasa senang. Sebaliknya, berbagai cobaan menghantam dirinya, sehingga mengusik konsentrasi dalam bekerja. Cobaan itu datang dari rekan-rekan kerja yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian.
Rekan-rekannya tersebut berusaha merusak hubungan baik Kusmayadi dengan sang pemilik. Namun, meski isu dan fitnah dihembuskan, kepercayaan sang pemilik kepadanya tak kunjung luntur. Hal itu tentu saja semakin meningkatkan kemarahan mereka, hingga akhirnya beberapa di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistis. Hal itu baru disadari Kusmayadi setelah dia menemukan berbagai macam benda aneh seperti paku, silet, beling, boneka kecil, hingga kendi air yang diisi garam dan cabai tergeletak di depan pintu rumahnya. Untung serangan-serangan gaib tersebut tidak sampai mencelakai Kusmayadi dan Sophia, istrinya. Menyadari persaingan yang semakin tidak sehat, pria itu mencoba berdamai dengan para pekerja yang tidak senang kepadanya. Tapi hasilnya selalu nihil. Akhirnya, dia sendiri yang mengalah dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Dia bicarakan rencananya tersebut dengan sang pemilik usaha. Sebenarnya bos saya itu keberatan jika saya keluar. Tapi mau bagaimana lagi jika rekan kerja sudah tidak menghendaki kehadiran saya, terang Kusmayadi dengan rendah diri. Semenjak keluar dari perusahaan itu, Kusmayadi kembali pada aktivitas semula, yakni menggarap sawah milik orang lain. Tak jarang pula jika sepi job, dia rela menarik becak yang sedang menganggur milik tetangganya. Lelaki asal loji pangkalan itu tidak mau memperlihatkan kekurangan di hadapan sang istri yang sangat dia cintai. Dia benar-benar mempertanggungjawabkan tekadnya dahulu yang sudah mempersunting Sophia sebagai istrinya. Sampai kemudian pada suatu hari, saat dirinya sedang menunggu penumpang di perempatan Tanjung Pura, Kusmayadi dihampiri sebuah mobil mewah. Awalnya dia mengira penumpang sedan berwarna silver itu tersesat atau akan menanyakan sebuah alamat. Tapi setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Kusmayadi menjadi kaget dan tak percaya. Ya, seorang pria muda dengan pakaian perlente itu tak lain adalah temannya semasa kecil yang telah lama meninggalkan Karawang. Hendro, demikian nama pria pemilik mobil sedan itu. Kusmayadi masih ingat saat Hendro berpamitan kepadanya. Hendro masih dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk ongkos merantau saja harus meminjam uang dan perhiasan emas pada Kusmayadi. Maka tidak aneh jika pertemuannya itu terlihat sangat akrab. Bak dua saudara yang sudah lama tidak bertemu, Hendro berkata bahwa dia pulang ke Karawang hanya untuk mengunjungi keluarganya yang sudah lama dia tinggalkan. Melihat kondisi Kusmayadi saat itu, Hendro merasa miris dan prihatin. Meski awalnya agak berat mengungkapkan, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Kusmayadi keluar dari kemiskinan. Hendro bercerita jika keberhasilannya itu adalah hasil dari pekerjaan yang dilakoninya dengan bantuan seorang paranormal. Dia cukup mencari seorang gadis perawan yang sudah hamil di luar nikah. Nantinya, janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan banyak uang. Kusmayadi cukup memberi uang sebesar 5 juta pada gadis itu sebagai tali asih. Mendengar nominal jumlah uang yang disebutkan, Kusmayadi tersentak, batinnya berontak. Jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Ya, kamu jangan melihat dari jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi kamu harus melihat hasilnya nanti. Uang miliaran bakal kamu terima, tegas Hendro. Mendapat tawaran seperti itu, Kusmayadi tak langsung mengiyakan. Dia masih ingin mempertimbangkan lebih dulu. Dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal berbau mistis. Pikirnya, soal uang bisa saja dia pinjam pada tetangganya atau pada Hendro. Toh sebelum dia sukses, Kusmayadi juga yang pernah membantunya. Kusmayadi ingin membicarakan terlebih dahulu dengan istrinya. Jika memang itu menjadi jalan satu-satunya, mungkin dia akan menghubungi Hendro kembali. Malam harinya, Kusmayadi menceritakan tentang pertemuannya dengan Hendro. Dia juga berkata bahwa teman semasa kecilnya itu akan membantunya keluar dari kemiskinan melalui pesugihan. Sophia langsung menanggapi dengan serius. Sang istri meminta Kusmayadi untuk menerima tawarannya mencari kekayaan lewat pesugihan. Bahkan istrinya akan nekat pergi sendiri dengan Hendro jika Kusmayadi tidak mau. Yang membuat Kusmayadi semakin salah sikap.
Sopiah terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginannya itu. Kusmayadi bahkan sudah berusaha memberitahu segala resiko yang mungkin terjadi jika mengikuti pesugihan itu. Tapi itu juga tak cukup untuk meredam keinginan sang istri. Bahkan dia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan. Hingga 2 minggu berikutnya, Kusmayadi masih mampu bertahan untuk menolak gagasan istrinya. Tetapi begitu terbayang istri tercintanya akan pergi bersama Hendro jika dia terus menolak, Kusmayadi pun tak berdaya menghindar lagi. Bagaimanapun dia masih menyayanginya. Dia tidak tega jika istrinya berbuat yang tidak-tidak. Kusmayadi sebenarnya cukup tegar menjalani kehidupannya yang serba kekurangan. Sebagai manusia, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dari segi ekonomi. Tapi dia masih bisa berpikir sehat untuk tidak melakukan cara-cara yang sesat. Kusmayadi lebih memilih bekerja keras dan tak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu karena Sopiah yang tak cukup mental untuk menghadapi keadaan yang serba kekurangan. Sopiah memang berasal dari keluarga yang bergelimang harta. Istrinya itu tak biasa untuk hidup dalam kemiskinan. Apalagi dahulu, dia sendiri yang ngotot memilih Sopiah menjadi istri, meski ditentang oleh orang tua dan saudaranya. Hingga suatu hari, Kusmayadi bertemu Hendro dan menyetujui tawaran temannya itu. Selepas maghrib, dia akan datang di rumah Kusmayadi untuk melanjutkan rencananya. Namun ternyata Hendro tidak datang sendiri. Dia datang bersama seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Pria berwajah dingin itu memperkenalkan diri dengan nama Pak Guguh. Kusmayadi tidak mengerti apa maksud Hendro membawa lelaki yang tak dikenalnya itu ikut dalam perjalanan mereka. Tapi dia dan istrinya tak mau tahu urusan mereka. Yang jelas, begitu semua persyaratan ritual dan perlengkapannya sudah disiapkan, mereka berangkat menuju Jawa Tengah. Usai menempuh perjalanan selama hampir 1 malam, sedan mewah yang dikendarai Hendro akhirnya sampai di wilayah Jawa Tengah. Namun mereka tidak langsung menuju ke lokasi, melainkan beristirahat dahulu di sebuah rumah makan di pinggir kota Boyolali. Setelah merasa cukup istirahat dan perut terisi, perjalanan dilanjutkan ke kota tujuan, Grobogan. Setelah 1 jam perjalanan, kendaraan mereka mulai memasuki kawasan hutan di atas perbukitan yang ditumbuhi pohon jati. Tak lama setelah itu mobil mereka masuk ke sebidang tanah luas dengan rumah berbahan kayu jati. Begitu kendaraan berhenti di pekarangan rumah, seorang lelaki yang dipanggil Mbah Brengos keluar dan memberi salam. Dia mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian mengobrol sejenak dengan sang pemilik rumah. Tak banyak yang dibicarakan memang. Kusmayadi hanya ingin semuanya segera dilakukan karena sudah merasa sangat kelelahan. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan khusus. Ternyata di dalam sudah ada seorang pemuda tanggung dan seorang gadis belia. Mbah Brengos menjelaskan bahwa gadis yang masih berstatus pelajar kelas 2 SMA di Sragen itu adalah orang yang akan memberikan janin bayinya. Sang gadis yang bernama Sariatin itu memang sudah berniat melakukannya karena merasa malu dengan keluarga dan teman-temannya. Sedangkan sosok pria di sampingnya adalah bapak biologis dari bayi berusia 6 bulan yang dikandungnya. Hubungan keduanya tidak disetujui oleh orang tua si pria karena mereka berdua masih pelajar SMA. Selain itu, mereka sebenarnya juga tergiur dengan besarnya uang santunan atau tali asih yang nantinya diberikan. Setelah semuanya siap, sekitar tengah malam mereka mulai menggelar ritual. Proses diawali dengan membakar dupa, kemudian menyiapkan segala syarat pesugihan jual janin seperti bunga kantil, bunga melati, minyak serimpi, minyak misik, yuyu sungai, kendil yang telah dicampur kembang telon, kain kafan, bantal dan guling kecil, kapas, tusuk jarum, 3 buah dadu, benang ante berwarna merah, serta beberapa lembar uang 100.000. Menurut Mbah Brengos, uang tersebut adalah pemancing bagi si pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang lebih banyak jika ritual pemindahan janin bayi ke alam gaib berhasil.
Mbah Brengos mengarahkan Saryatin agar duduk bersemedi dengan alas kain kafan dekat ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Pak Guguh, Hendro, dan Kusmayadi hanya diperbolehkan mengawasi dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya Mbah Brengos duduk di hadapan Saryatin, mulutnya komat kamit membaca mantra untuk berinteraksi dengan penghuni gaib di hutan bukit tersebut. Kusmayadi yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Mbah Brengos lebih memilih membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek untuk mengusir rasa takutnya. Tapi apa yang dilakukan Kusmayadi ternyata diketahui oleh Mbah Brengos. Dia pun disuruh keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan Sopiah yang juga ikut bersemedi tak jauh dari Saryatin. Hampir setengah jam berselang, mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual. Mula-mula angin berhembus lembut, sehingga membuat Sopiah yang duduk bersemedi menjadi sangat mengantuk. Tapi tak lama kemudian, ia terhenyak manakala angin bertiup kencang. Hampir bersamaan, tampak sesosok bayangan hitam pekat seperti bocah telanjang muncul dari atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek layaknya bocah manja yang minta digendong. Sosok itu lantas mendekati tubuh Sopiah. Sopiah yang sejak tadi memperhatikan bayangan hitam itu hampir berteriak keras saat sosok tersebut tiba-tiba saja duduk di pangkuan Sopiah. Anehnya, saat itu Sopiah sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbah Brengos yang menyaksikan hal itu lantas dengan menyuruh Sopiah untuk diam. Dengan gerakan isyarat, Sopiah pun menurut. Setelah lama berada dalam pangkuan Sopiah, sosok bayangan bocah itu kemudian lenyap. Tak lama berselang dari lenyapnya sosok bayangan itu, ujian kedua pun menyusul. Kala itu, sebuah kereta kencana yang datang entah dari mana muncul tepat di atas ranjang. Sosok wanita cantik yang mengenakan pakaian kebesaran keraton tampak turun dari kereta dengan gerakan gemulai ke tempat ritual, kemudian berdiri dekat mereka. Sosok itu lantas mengarahkan tangan menunjuk ke arah Sopiah. Selanjutnya, peristiwa gaib kembali datang menguji Sopiah. Angin yang semula kencang mulai mereda, tapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit-langit kamar. Dari asap putih itu keluar sosok tinggi besar. Penampilannya menyiratkan aura wibawa yang sangat kuat. Sosok tersebut membawa tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Anehnya, kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Sopiah. Sedangkan Mbah Brengos, Saryatin, dan Pak Guguh tidak melihat apa-apa. Menyadari bahwa kejadian itu tak diketahui orang lain, Mbah Brengos menyuruh Sopiah untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih kebingungan, Sopiah akhirnya mengikuti saran tersebut. Ia berjalan menghampiri sosok gaib tersebut untuk sedikit bertanya. Hasil dari pembicaraan itu, Sopiah mengetahui bahwa sosok di depannya adalah pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan. Dia adalah seorang kepercayaan Nyai Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Pulau Jawa. Merasa ritualnya diterima oleh para penghuni alam gaib tersebut, sosok-sosok tersebut akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Hingga beberapa saat, Sopiah hanya terpaku dan diam di tempatnya. Ia seakan tidak percaya terhadap apa yang telah dialami. Ternyata, melakukan ritual prosesi pesugihan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental yang kuat saja. Demikian batin Sopiah setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala. Akan tetapi hal yang sama tidak terjadi pada Saryatin. Tiba-tiba Saryatin merasakan nyeri pada perutnya. Nyeri yang teramat sangat, seperti hendak melahirkan. Dia pun segera memanggil Mbah Brengos yang masih duduk semedi di hadapannya. Tapi aneh bin ajaib, sebelum Mbah Brengos sempat berdiri, Saryatin merasa jika perutnya saat itu juga sudah mengempis. Mengetahui perutnya sudah mengempis, Mbah Brengos memanggil seseorang dari balik kamar. Seorang wanita tua yang dipanggil Mbok Jumih itu. Seorang wanita tua yang dipanggil Mbok Jumih itu ternyata seorang dukun beranak di kampung setempat. Dia bertugas mengecek kehamilan si pasien. Jika prosesi ritual sudah selesai, Mbok Jumih langsung memeriksa kandungan Saryatin.
Mbok Jumih memastikan kalau janin dalam perutnya itu benar-benar sudah hilang. Begitu diberitahu, Saryatin langsung tertunduk lemas. Dia seakan menyesali perbuatannya yang tentu saja berisiko baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi rasa penyesalan itu berangsur sirna begitu terbayang jumlah uang yang akan diperolehnya. Mbah Brengos mengatakan bahwa hilangnya bayi yang dikandung Saryatin karena sudah diambil oleh sosok pengawal gaib Nyai Ratu Lanjar. Sebagaimana yang sudah dijanjikan, apa yang diinginkan Sophia akhirnya terkabulkan. Tapi sebagai gantinya, para makhluk halus itu memberikan beberapa persyaratan. Yang pertama, Sophia harus merawat dengan baik jika nantinya ada seorang bocah yang datang ke rumahnya. Kedua, Sophia harus bersedia menyusui sosok bocah tersebut setiap kali muncul di rumahnya. Dan yang terakhir, setiap tahun dia diharuskan menggelar selamatan dengan menyembelih seekor kambing kendit di lokasi bekas ritual. Sebuah syarat yang sangat mengerikan di mata Kusmayadi. Namun, karena sejak semula istrinya sudah menyatakan bersedia melakukan pesugihan, maka dia pun hanya bisa pasrah. Maka sejak itulah keduanya telah terikat perjanjian gaib. Setelah merampungkan ritual perjanjian, mereka pun bergegas pulang. Seminggu kemudian, hasil dari perjanjian gaib itu sudah terlihat. Di malam Jumat pertama, sejak kehadiran sosok bocah hitam di rumahnya, Kusmayadi dan Sophia dikejutkan dengan penemuan segepok uang ratusan ribu dalam laci warung kelontongnya. Sebagaimana isi perjanjian, keduanya memang diharuskan membuat warung kelontong. Selain sebagai tempat menampung uang dari pesugihan, warung itu juga bisa dijadikan pengalih perhatian tetangga. Jadi tidak ada yang curiga jika mereka adalah penganut pesugihan. Di minggu-minggu berikutnya, pendapatannya kian melimpah. Hingga dalam 1 bulan pertama, total uang gaibnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Melihat uang sedemikian banyak, Sophia sangat bahagia. Dia langsung membeli perabotan rumah tangga yang mewah dan bermacam perhiasan. Di waktu-waktu berikutnya, mereka membeli sebidang tanah di luar kota dan beberapa hektar sawah. Tapi meski sudah berjalan 1 tahun, Kusmayadi tidak berani untuk membangun rumah atau membeli mobil baru. Untuk kegiatan sehari-hari, mereka cukup mengendarai mobil bekas tapi layak pakai. Itu semata-mata untuk menjaga agar para tetangga tidak curiga. Sebab Kusmayadi sendiri meski telah berhenti menarik becak, kini tetap menjaga warung, meski isinya tidak sekomplit toko kelontong di seberang jalan. Kalau sampai dia membangun rumah, apalagi rumah mewah, para tetangga pasti langsung kasak-kusuk. Jika melihat Sophia, terasa wajar jika dia begitu menikmati hasil pesugihannya. Sebab selama itu, dialah yang harus rela menyusui sosok bocah siluman setiap kali dia hadir di rumah. Mereka pun kerap pergi ke kawasan hutan di atas bukit di Gerobokan untuk menggelar selamatan. Hingga akhirnya di tahun ketiga, mereka bersekutu dengan jin. Menjelang pagi, Kusmayadi menemukan istrinya sudah terkulai lemas di atas kursi goyang. Kondisinya mengenaskan, tubuhnya tampak kering dan keriput, sementara nafasnya tersengal-sengal dan sangat lemah. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, Kusmayadi membawanya ke rumah sakit. Namun baru sampai di sana dan belum mendapat perawatan dokter, nyawa sang istri Sophia tak tertolong lagi. Ia menghembuskan nafas terakhir saat dibawa ke ruang ICU. Seketika Kusmayadi pun menjerit histeris. Dia menyesali segala perbuatannya dengan membantu istrinya melakukan persekutuan dengan makhluk halus. Saat pemandian jenazah, banyak pihak keluarga yang menanyakan kematian mendadak Sophia. Apalagi setelah melihat tubuhnya yang keriput. Tapi Kusmayadi hanya mengatakan jika dia juga tidak mengetahui penyebabnya, terlebih jika istrinya mengidap penyakit berbahaya. Beberapa hari berselang, barulah Kusmayadi mendapatkan jawaban atas misteri kematian tersebut. Menurut Mbah Brengos, kematian Sophia akibat dia terlalu lama menyusui sosok bocah siluman itu. Sejatinya yang dihisap bocah itu bukanlah air susu, melainkan darah Sophia. Akibatnya lambat laun tubuh Sophia menjadi kering karena kehabisan darah.
Kini Kusmayadi hidup sendiri di usianya yang lebih dari setengah abad. Hidupnya kembali seperti semula, serba pas-pasan, tanpa anak ataupun istri. Karena selama berumah tangga dengan Sophia, mereka belum diberi momongan. Ditemui saat menarik ojek, pria yang akrab dipanggil Kang Odi itu mengisahkan pengalamannya pada penulis. Itulah kenapa saya selalu menekankan, bila ada orang yang berniat mencari kekayaan dengan cara tidak sehat, apalagi dengan cara bersekutu dengan makhluk halus, saya selalu menekankan mereka untuk tidak melakukannya. Biarlah pengalaman ini cukup saya saja yang jadi korban, dan semoga pengalaman hidup nan pahit ini bisa menjadi peringatan bagi banyak orang betapa bahayanya dunia pesugihan itu. Demikian Kusmayadi mengakhiri kisah nyata pelaku pesugihan yang kami ceritakan untuk Anda. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.